Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat, para pejuang ilmu, khususnya kelas 6A, 6B, dan 6C. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali lagi kita belajar tematik hari ini, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Dan muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang IPS ya. Masih di buku tema 6B, subtema 2, pembelajaran kelima. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dalam memahami materinya. Ya. Baik, pembelajaran IPS pada hari ini ya masih dengan tema yang sama, yaitu membahas perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai macam pertempuran. Ya, ada pertempuran di Surabaya, Bali, Ambarawa, ya, kemudian Manado, dan lain-lain. Selain melalui jalur pertempuran, ya, pemerintah menyelesaikan konflik dengan sekutu melalui jalur diplomasi juga, ya. Diplomasi yaitu jalur perundingan, ya. Melalui diplomasi atau jalur perundingan ini tujuannya untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya. Ya, baik anak-anak bisa diperhatikan, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau perundingan, ya. Yang pertama yaitu melalui perundingan Linggajati. Ya. Perundingan ini berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Ya, kenapa disebut perundingan Linggajati? Karena dilaksanakannya di daerah Linggajati. Perwakilan dari Indonesia yaitu Sultan Syahrir ya yang mengikuti perundingan ini, sedangkan perwakilan dari Belanda yaitu Profesor Willem Schermerhorn ya. Dan hasil perundingan Linggajati ini, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Ya, de facto itu berarti adalah pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan kenyataannya saja, ya, tidak berdasarkan hukum. Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Uni itu adalah badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum. Ya, pada tanggal 15 Juli 1947, ya setahun kemudian, ya setelah perundingan Linggajati ini dilalui, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perundingan Linggajati, ya, sehingga melakukan agresi militer yang pertama terjadi pada tanggal 15 Juli 1947. Agresi militer itu, anak-anak, tindakan perusakan atau penyerangan suatu wilayah atau tempat yang biasanya bertujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan suatu negara. Tuh ya, seperti itu di perundingan Linggajati. Dan ini adalah potret Sultan Syahrir dan juga Profesor Willem dari Belanda. Ya. Ya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya melalui perundingan selanjutnya yaitu perundingan Renville. Jadi pada tanggal 25 Agustus 1947 dibentuklah sebuah KTN ya. Namanya Komisi Tiga Negara, yaitu ada Australia, Belgia, dan Amerika Serikat.
Ya, tujuan KTN ini dibentuk yaitu untuk menyelesaikan sengketa ya, perselisihan antara Belanda dan juga Indonesia supaya secara damai. KTN kemudian mengusulkan diadakan perundingan Renville ya pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan Renville ini ditandatangani. Ya, perundingan ini dilakukan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville sehingga dinamakan perundingan Renville. Hasil dari perundingan ini yaitu pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat. Pasukan Republik Indonesia yang berada di belakang garis Van Mook itu harus ditarik. Garis Van Mook itu adalah garis yang memisahkan antara wilayah Belanda dan Indonesia. Perjanjian ini merugikan Indonesia karena kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya setelah perundingan Renville diadakan perundingan Rome-Royen. Ya, perundingan ini diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding. Jadi perwakilan dari Indonesianya ada Mr. Muhammad Rom ya, dan dari Belanda Dr. Gigi van Rooyen. Jadi dinamakan Rome-Royen. Perundingan ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta. Hasil perundingan Rome-Royen ini, Indonesia menghentikan perang gerilya. Ya. Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kemudian kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar. Setelah itu, Soekarno dan Hatta ya, setelah perundingan ini, Soekarno dan Hatta kembali lagi ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta ya, karena tadi hasil perundingannya itu pemerintahan Republik Indonesia kembali lagi ke Jogja. Jadi kekuasaan Belanda atas Yogyakarta pada saat itu sudah berakhir. Ya, selanjutnya ada perundingan ya atau konferensi inter-Indonesia. Kalau inter-Indonesia berarti ini tuh perundingannya sesama bangsa Indonesia saja ya dalam mempersiapkan nanti untuk konferensi meja bundar dengan Belanda ya dan negara lain. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi ini terjadi 2 tahap. Tahap satunya tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tahap keduanya tanggal 31 sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi ini dilakukan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda. Tuh, nanti ya di konferensi meja bundar. Hasil perundingannya yaitu Angkatan Perang Indonesia Serikat atau disingkat APRIS merupakan angkatan perang nasional. TNI merupakan kekuatan inti dari APRIS ya. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, itu adalah hasil dari konferensi inter-Indonesia. Nah, ini adalah perundingan yang terakhir yaitu konferensi meja bundar. Kenapa disebut meja bundar? Karena anak-anak bisa lihat itu ya bentuk mejanya. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Ya, hasil dari perundingan atau konferensi meja bundar adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Ya. Penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Kemudian kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda
Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1945. Dan konferensi meja bundar ini ditandatangani tanggal 27 Desember 1949. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintahan Indonesia kembali ke Jakarta dan pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Ya, itu adalah upaya-upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ya, supaya bisa diakui kemerdekaannya oleh negara lain. Utamanya di situ adalah Belanda. Ya. Baik, anak-anak semua, setelah tadi menyimak materi yang disampaikan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi atau perundingan, sekarang Ibu ingin memberikan evaluasi bahwa anak-anak sudah paham atau belum terhadap materi pada hari ini. Jadi anak-anak kerjakan tugas hari ini. Ya, tugasnya ada 8 soal ya terkait tadi materi tadi. Silahkan dikerjakan di buku tulis dan ditulis soalnya. Ya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran dari awal sampai akhir. Tetap semangat anak-anak semua belajarnya. Jangan lupa tugasnya langsung dikerjakan, tidak ditunda-tunda karena akan merugikan diri sendiri. Ya, sekali lagi semangat terus belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.